Sementara itu pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Medan memantau siklon tropis Rai yang memberi dampak peningkatan intensitas hujan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Tumbuhnya bibit siklon tropis di perairan dekat Indonesia berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang sampai lebat di Sumatera Utara dan Aceh. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 1 Medan, pada Senin, siklon tropis Rai telah melemah dan semakin jauh. Posisinya berada di Laut Cina Selatan Timur Vietnam, bergerak ke arah utara menjauhi wilayah Indonesia dengan kekuatan 70 knots atau 130 km per jam. Diperkirakan siklon tropis Rai pada Selasa akan bergerak ke arah timur laut menjauhi wilayah Indonesia. Diprediksi intensitas siklon tropis Rai melemah dalam 24 jam ke depan dan punah dalam 48 jam ke depan. Sementara itu tumbuh dua bibit siklon tropis yang baru, yaitu 94B dan 96S. Bibit siklon tropis 94B terpantau di Laut Andaman sebelah utara Aceh. Pusat tekanannya terukur 1007 MB dengan kecepatan angin maksimal 25 knot. Bibit siklon tropis ini masih menunjukkan siklus 24 jam ke depan, namun potensinya menjadi siklon tropis sangat rendah. Tumbuhnya bibit siklon tropis berdampak tidak langsung pada cuaca di Indonesia. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara dan Aceh. Gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Nias dan Kota Sibolga, Sumatera Utara. Sedangkan gelombang laut setinggi 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Kepulauan Nias dan Samudra Hindia Barat Aceh. BMKG pun mengimbau agar warga Sumatera Utara waspada banjir dan tanah longsor. Si Taifun Rai pada saat ini sudah melemah. 48 jam ke depan akan berpotensi punah. Jadi dampaknya untuk wilayah Sumatera Utara juga sudah semakin mengecil hingga saat ini. Terus untuk banjir yang di Sumatera Utara sendiri dampaknya dari siklus Oke. Untuk banjir yang terjadi kemarin itu memang masih akibat dari adanya bibit siklon tropis yang berada di semenanjung Malaysia. Terus kemudian untuk titik hujan di Sumatera Utara sendiri gimana? Untuk potensi hujan di wilayah Sumatera Utara masih berpeluang terjadi di pantai barat, lereng barat, dan pegunungan serta sebagian di pesisir timur akibat masih adanya potensi muncul bibit siklon tropis di utara Aceh, Laut Andaman. Terus curah hujannya tinggi nggak untuk? Potensi curah hujannya intensitas sedang hingga lebat dan untuk gelombang sendiri berpotensi mencapai 2,5 hingga 4 meter di Kepulauan Nias hingga Sibolga. BMKG Medan mengimbau untuk masyarakat Sumatera Utara, khususnya yang tinggal di pantai barat, lereng barat, dan sebahagian di pesisir timur, waspada akan adanya hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Untuk gelombang tinggi, juga diharapkan untuk waspada terutama di Kepulauan Nias hingga Sibolga dan Selat Malaka. Sementara itu untuk masyarakat yang berada di sekitar Kepulauan Nias, Padang Sidempuan, dan Kabupaten Mandailing Natal juga harus tetap waspada, karena potensi hujan sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi hingga 3 hari ke depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.